أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari juz 29 dan kita sudah masuki surat baru, surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah ini sebagaimana namanya menceritakan tentang kondisi hari kiamat. Dan Yaumul Qiyamah juga bagian daripada nama hari kiamat. Adapun disebut nama itu sebagai Yaumul Qiyamah karena kelak pada hari itu manusia akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalimat Al-Qiyamah itu diambil dari kalimat Qama. Qama itu artinya berdiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari itu manusia akan berdiri menghadap Rabb semesta alam. Dan pada hari itu manusia tidak diizinkan untuk duduk, apalagi berbaring. Kondisi mereka hanya berdiri menunggu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang Allah juga menyebut kalimat Yaumul Qiyamah itu dengan sebutan Yaumul Akhir. Disebut Yaumul Akhir karena tidak ada hari setelahnya, dan itu akhir dari hari-hari yang ada di dunia. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebut dengan kalimat As-Sa'ah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Innas sa'ata atiyatun la raiba fi. Sesungguhnya as-sa'ah, maksudnya as-sa'ah itu kehancuran yang datang mendadak, kematian yang datang mendadak, tidak sempat adanya persiapan. Lalu Allah mengatakan sesungguhnya as-sa'ah, kejadian mendadak dari kehancuran alam semesta ini tanpa disadari manusia, itu pasti datang dan tidak diragukan. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dengan Yaumul Ba'thi, hari di mana manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan dari kubur-kubur mereka untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka di dunia. Terkadang juga Allah mengatakan Yaumul Qiyamah dengan Yaumul Fasl. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengadili seluruh makhluknya, sehingga tegaklah keadilan bagi semuanya. Terkadang juga Allah menyebut Yaumul Qiyamah dengan Yaumul Hasrah. Kenapa disebut Hasrah? Karena hari itu manusia akan menyesal, baik mukmin ataupun kafir. Hatta para malaikat sendiri mengatakan, Subhanaka ma abadna haqqa ibadatik. Maha suci Engkau ya Rabb, ketika di dunia kami belum betul-betul beribadah kepadamu.
Itu malaikat, macam mana manusia? Bahkan ulama juga menyebutkan hari kiamat dengan sebutan Yaum At-Taghabun, karena pada hari itu akan ditampakkan kebodohan orang-orang kafir dan keberuntungan orang-orang yang beriman. Tentu banyaknya istilah untuk hari kiamat menunjukkan bahwa hari itu bukan hari biasa. Itu hari yang sangat luar biasa dan menakutkan bagi manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah mengatakan la uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah demi datangnya hari kiamat. Sedikit bicara hari kiamat. Sering saya katakan bahwa hari kiamat itu terdiri daripada 5 rukun yang harus diimani. Kalau kita yakin bahwa kiamat itu ada, berarti kita harus mengimani tentang 5 rukun dari rukun-rukun hari kiamat. Apa saja? Yang pertama, al-mautu, kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti disentuh dengan kematian. Artinya setiap manusia pasti akan mati. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi SAW, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau akan mengalami kematian wahai Muhammad, sebagaimana mereka juga umatmu akan mengalaminya. Dan tidak ada manusia yang lepas dari kematian, tidak para nabi, tidak juga umatnya, tidak orang-orang saleh ataupun orang-orang selain mereka. Semua terkena dengan kematian. Lah kematian itu bagian daripada kiamat. Makanya Nabi SAW mengatakan, idza mata ahadukum qamat qiyamatuhu. Kalau salah seorang di antara kalian meninggal, berarti tegaklah kiamat kepadanya. Dan itulah disebut dengan kiamat sughra, kiamat kecil. Kemudian yang kedua, di antara rukun-rukun beriman dengan hari kiamat adalah beriman tentang peristiwa ba'dal mauti, setelah kematian, atau disebut dengan alam kubur atau alam barzah, dengan segala peristiwa yang di dalamnya, dari mulai himpitan kuburan, sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan kepada Sa'ad Ibn Ubadah saat kematiannya, atau Sa'ad Ibn Rabi saat kematiannya, kata Nabi SAW, kalau ada orang yang selamat dari himpitan kuburan, maka Sa'adlah orangnya, tapi dia pun tidak selamat. Padahal Sa'ad adalah orang yang saat kematiannya 70.000 malaikat mengiringi jenazahnya, dan saat kematiannya juga bergegar arsy Allah Subhanahu wa taala. Karena jasanya besar dalam Islam, mengislamkan seluruh kabilah Aus di tangannya. Tapi dia pun tidak lepas dari himpitan kuburan. Bahkan dalam riwayat, kalau seandainya ada yang selamat dari himpitan kubur, tentu bayi yang belum berdosa inilah yang selamat, tapi dia pun tidak selamat. Artinya setiap manusia akan terhimpit dengan kuburan. Tetapi tentu beda himpitan orang-orang yang beriman dengan himpitan orang-orang kafir. Adapun himpitan orang-orang yang beriman seperti pelukan ibu kepada bayinya. Tapi himpitan kubur kepada orang-orang kafir akan meretakkan seluruh tulang dan persendiannya. Termasuk juga beriman dengan fitnah kubur. 3 soalan yang akan ditanyakan Munkar dan Nakir kepada kita.
Man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka, siapa Rabb, siapa nabimu, apa agamamu, atau disebut dengan al-usul ats-tsalatsa, 3 pondasi yang wajib dipelajari. Kemudian juga termasuk beriman dengan adanya azab kubur dan juga nikmat kubur, dan kita yakini kedua-duanya terjadi dalam kuburan. Ini rukun yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga dari rukun-rukun hari kiamat adalah beriman dengan adanya kebangkitan. Manusia akan dibangkitkan, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Bukan hanya manusia, bahkan jinnya, bahkan binatangnya. Semua binatang yang pernah hidup di bumi sejak Adam sampai yang terakhir mati, semua dihidupkan untuk dihisab. Akan tapi bedanya hisab manusia dengan binatang, kalau binatang tidak ada neraka bagi mereka, mereka hanya sekadar hisab. Setelah terjadi hisab, Allah katakan kuni turaba, jadilah kalian tanah. Tapi manusia setelah dihisab bisa diadab, atau mungkin selamat dari adab karena syafaat, atau mungkin karena Allah Subhanahu wa taala membebaskan dia dari hisab sehingga dia tidak diadab. Ini rukun yang ketiga adalah kebangkitan manusia dari kubur-kubur mereka untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, barulah kemudian perhitungan atau hisab, di mana hisab ini ada 2. Ada hisab yang sulit, ada hisab yang mudah. Dan inilah menentukan lama dan tidaknya kita berdiri di padang mahsyar. Bagi hisabnya yang mudah, maka tidak akan mungkin 50.000 tahun dia berdiri di padang mahsyar. Tapi bagi hisabnya yang sulit seperti orang-orang kafir, maka mereka akan menunggu di padang mahsyar selama 50 tahun sampai Allah mengadili mereka. Dan 1 hari kehidupan akhirat sebanding dengan 1000 tahun kehidupan dunia. Inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari kehidupan akhirat bila dibandingkan dengan kehidupan dunia, lamanya sama dengan 1000 tahun. Baru rukun yang terakhir yang disebut dengan al-jaza, balasan. Dan balasan itu ada 2. Imma balasan dengan kenikmatan berupa sorga, atau imma balasan kengerian berupa neraka. Inilah 5 rukun yang wajib kita imani. Kalau kita yakin dengan 5 perkara ini, berarti kita telah beriman dengan hari kiamat. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan jiwa yang sangat menyesali dirinya sendiri. Jiwa manusia terbagi menjadi 3. Pertama, apa yang disebut dengan al-mutmainnah, jiwa yang tenang, yang saat kematiannya jiwa ini keluar, maka para malaikat yang mencabut nyawanya mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan jiwa yang tenang ini adalah jiwa orang-orang saleh, jiwa orang-orang yang bertakwa. Itulah jiwa-jiwa yang tenang, karena hanya merekalah yang memiliki jiwa-jiwa yang tenang. Yang kedua, ada namanya nafsu ammaratum bisu, jiwa yang senantiasa memberontak, jiwa yang senantiasa mengajak manusia kepada keburukan. Dan itulah asal jiwa manusia. Asal jiwa manusia adalah ammaratum bisu. Mereka selalu memerintahkan kita untuk berbuat keburukan.
Makanya inilah yang kemudian mendorong kita untuk melakukan kejahatan, yang mendorong syahwat untuk melakukan kejahatan. Ammaratun bisu. Kemudian yang ketiga, dan jiwa-jiwa ammaratun bisu ini adalah jiwa orang-orang kafir, jiwa orang-orang munafik, jiwanya orang-orang yang mereka selalu berbuat kemaksiatan dan kemungkaran di dunia. Karena hanya mereka lah yang memiliki jiwa-jiwa yang mendorong untuk melakukan kejahatan. Kemudian yang ketiga ada namanya jiwa yang disebut dengan nafsul lawamah yang disebutkan dalam ayat ini. La uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah dengan jiwa yang menyesali dirinya sendiri. Jiwa lawamah ini terbagi menjadi dua. Ada lawamah yang terpuji, ada lawamah yang tercela. Kapan jiwa lawamah ini menjadi terpuji dan kapan jiwa lawamah ini menjadi tercela? Kalau dia menyesali dirinya karena meninggalkan kebaikan, ataupun karena pernah melakukan kejahatan, ataupun karena lalai ataupun meremehkan sebuah peribadatan, dia menyesal, maka penyesalan ini adalah penyesalan yang terpuji. Kenapa kemarin saya harus berzina? Kenapa tidak berzina? Kenapa saya harus berzina? Kenapa kemarin saya berjudi? Kenapa saya minum khamar? Kenapa saya tidak khusyuk ibadah? Kenapa saya tidak khusyuk membaca Al-Quran? Dia menyesal karena kekurangannya. Maka penyesalan ini disebut mahmudah, penyesalan yang terpuji. Adapun yang kedua, penyesalan yang tercela. Ketika seseorang sudah berbuat baik malah menyesal, kenapa saya tadi berbuat baik? Kenapa tadi saya bersedekah? Kenapa tadi saya sholat? Kenapa saya tidak berangkat saja ke tempat maksiat? Kenapa tidak ikut gabung judi? Kenapa tidak ikut berzina? Dan begitu seterusnya. Ini penyesalan yang tercela. Jadi kalau digabungkan, jiwa manusia terdiri dari 4 jiwa. Pertama, jiwa al-mutmainnah yang tenang, dan itu jiwa orang soleh dan bertakwa. Yang kedua, jiwa yang memerintahkan keburukan, ammaratun bisu, dan itu jiwanya orang-orang jahat, orang kafir, munafik dan para pendosa. Yang ketiga, jiwa lawamah yang mengarahkan celaannya kepada perbuatan dosanya. Dan yang terakhir, jiwa lawamah yang tercela karena dia mencela akan ibadah yang dikerjakannya. Makanya di sini Allah mengatakan la uqsimu wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayahsabul insanu allan najma idhama. Ada 2 bacaan, bisa dibaca ayahsibul insan, bisa dibaca ayahsabul insan. Bisa diambil dari kalimat hasaba atau hasiba. Ayahsabul insanu allan najma idhama. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Tentu bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sangat sempurna. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu pasti akan kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tulang-tulang yang pernah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, daging-daging yang pernah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan merangkai kembali sebagaimana ketika kita hidup di dunia. Kurang lebih apa yang Allah rangkai kelak setelah dibangkitkan, itu bentuk mereka persis seperti kita saat hidup di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala sanggup untuk membangkitkan manusia dari kematiannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu."
Dialah yang telah memulai penciptaan makhluk dan dia akan mengulang ciptaannya kembali. Dan Allah mengatakan kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami memulai awal penciptaan, maka kami juga akan mengulangnya. Dan saat Allah Subhanahu wa taala mengulang kita, yang tadinya tulang sudah hancur, daging entah ke mana, tiba-tiba kemudian dari tulang ekor manusia dirangkai kembali, maka tentu ada hikmah di baliknya. Kenapa Allah mengembalikan jasad kita yang sudah hancur, bahkan tidak tersisa kecuali tulang ekor kita? Pertama, Allah ingin menampakkan keadilan ilahinya, supaya setiap manusia dapat balasannya kelak setelah kematiannya. Kenapa demikian? Sebab kalau seandainya tidak ada kebangkitan yang kedua kalinya, macam mana kemudian orang-orang yang di dunia itu tidak mendapatkan keadilan? Contoh orang-orang yang dizalimi, sementara dia lemah tidak bisa membalas perbuatan orang yang zalim kepadanya, dia hanya bisa pasrah. Kalau seandainya orang yang dizalimi pasrah begitu saja, sampai kapan dia mendapatkan keadilan? Karena belum tentu orang yang dizalimi di dunia dia mendapatkan keadilan, dan belum tentu orang yang melakukan di dunia juga dia mendapatkan balasan. Terkadang dia sampai mati tidak ada balasan. Makanya harus ada kehidupan balasan. Itulah dikembalikan ciptaannya, supaya orang-orang yang terzalimi mendapatkan keadilan, orang-orang yang tersakiti mendapatkan keadilan, orang-orang yang teraniaya mendapatkan keadilan. Makanya ada pengulangan hidup kedua kali. Yang kedua, kamalul jaza, kesempurnaan balasan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala akan berusaha dengan kemampuannya menyempurnakan seluruh balasannya. Yang berhak masuk surga dimasukkan ke dalam surga, dan yang berhak masuk neraka dimasukkan ke dalam neraka. Dan Allah tidak akan pernah menzalimi siapapun hamba-hambanya, karena Allah zat yang maha sempurna balasannya. Lain dengan manusia. Kadang-kadang antum berbuat baik sama saya, tapi balasan saya tidak sepadan dengan perbuatan antum kepada saya. Dan itu banyak kita rasakan kan. Kita sudah berbuat baik sama orang, memang kita tidak mengharap imbalan dari orang, tapi ketika kemudian dia membalas tidak sepadan dengan kebaikan kita. Yang lebih parah lagi, bukannya dibalas kebaikan dengan kebaikan, malah ada sebagian orang membalas kebaikan dengan kejahatan. Tapi Allah tidak. Allah adalah sangat adil dalam pemberian balasan. Kemudian yang ketiga, qudratu bayanul qudratil mutlaqati lillah, kesempurnaan kemampuan secara mutlak yang Allah miliki. Manusia ketika ada orang lain meninggal dunia, kita tidak sanggup membangkitkannya. Siapa yang bisa menghidupkan orang mati? Hatta para nabi sekalipun seperti Isa bin Maryam, yang dikatakan mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati, itu semua karena izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan bisa hidup. Apalagi manusia biasa seperti kita. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat sempurna al-qudrahnya, kemampuannya yang tidak dimiliki siapapun. Kita ini memasukkan ruh saja tidak bisa, yang sudah mati. Allah bukan hanya mengembalikan ruhnya, tapi merangkai kembali dari tulang ekor manusia. Tiba-tiba entah dari mana tulang itu merangkai kembali dagingnya dan segala macamnya, sampai sempurnalah bentuk manusia. Kalau bukan kekuasaan Allah, siapa lagi yang berkuasa menciptakan seperti ini? Kemudian yang ketiga, at-tamyiz bainal muhsin wal musii, dengan adanya penciptaan ulangan supaya terbedakan mana orang-orang baik dan mana orang-orang jahat. Di dunia kita tidak bisa membedakan mana orang baik, mana orang jahat.
Terkadang yang kita anggap dia jahat, baik pula orangnya. Terkadang yang kita anggap baik, rupanya paling jahat pula orangnya. Karena dunia ini adalah panggung sandiwara, panggung pencitraan. Orang jahat saja bisa dipoles seolah-olah baik, dan orang baik bisa difitnah seolah-olah dia orang jahat. Itulah dunia. Ya. Tapi di akhirat tidak bisa main poles seperti itu, main sandiwara seperti itu, main pencitraan seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan, maka mereka dibangkitkan sebagaimana kebiasaan matinya. Bagaimana dia matinya? Kalau mati di atas kemaksiatan, dibangkitkan di atas kemaksiatan. Kalau meninggalnya di atas ketaatan, dibangkitkan dia di atas ketaatan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang haji tiba-tiba jatuh dari untanya saat tawaf kemudian meninggal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Orang itu nanti pada hari kiamat dibangkitkan sedang bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Sedang bertalbiyah, artinya dibangkitkan sebagaimana matinya. Kalau dia matinya gara-gara bunuh diri, maka Allah akan bangkitkan sebagaimana dia bunuh dirinya. Kalau bunuh diri dengan racun, dibangkitkan dia sedang minum racun. Begitulah ma'asyiral muslimin, dengan adanya kebangkitan kembali, terbedakan mana muhsin, mana musi, mana orang baik, mana orang jahat. Terbedakan di sini. Ya. Dan dengan adanya kebangkitan juga tahqiqul ubudiyah, untuk mewujudkan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Bahwa saat di dunia ternyata Allah tidak menciptakan kita sia-sia. Ketika kita hidup di dunia, Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Kita tidak sama dengan binatang. Kalau binatang ya habis diciptakan silakan makan, minum, menghabiskan syahwat-syahwatnya, terkadang melakukan kezaliman, kemudian mati. Tidak ada nabi diutus kepada binatang, tidak ada rasul diutus kepada binatang, pun mereka tidak diberikan akal. Tapi manusia tidak diciptakan begitu saja, tidak diciptakan sia-sia belaka. Diutus kepada mereka para nabi, diutus kepada mereka para rasul. Untuk apa? Supaya kita bisa mentahqiq ubudiyah, mewujudkan penghambaan kita kepada Allah, sebagaimana Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Lah saat dibangkitkan itu, baru disitulah ada perwujudan ubudiyah, di mana orang-orang yang saat di dunia menyembah Allah, maka mereka akan selamat. Di mana orang-orang yang saat di dunia tidak menyembah Allah, maka mereka akan dikumpulkan bersama sesembahannya dan berakhir dimasukkan ke dalam jahannam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tentu saat Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penciptaannya, ketika Allah Subhanahu wa taala sebelum meniupkan sangkakala yang keduanya, dan Allah Subhanahu wa taala sudah merubah bumi yang kita pijak dengan bumi yang baru, sebagaimana Allah mengatakan, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, hari di mana bumi yang kita pijak dirubah dengan bumi yang baru, yang tadinya bulat dihamparkan. Allah kirim hujan. Hujan itulah yang kemudian menerpa setiap tulang-tulang ekor yang seluruh jasadnya sudah binasa. Karena tulang ekor manusia tidak akan dibinasakan Allah selamanya. Itulah salah satu makhluk yang dikekalkan Allah, tulang ekor. Walaupun kecil, walaupun terkadang tidak bisa dilihat kecuali oleh alat pembesar, mikroskop atau yang lainnya, tetapi tulang ekor tidak akan hancur. Karena dari tulang ekornya manusia dibangkitkan. Jadi saat Allah turunkan hujan kemudian mengenai setiap tulang ekor manusia sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati, maka Allah kembalikan seluruh jasadnya, tulangnya, dagingnya, uratnya, darahnya, sendinya, dan begitu seterusnya, sehingga mereka menjadi jasad tanpa ruh, bergelimpangan di mana-mana. Saat Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Itulah sangkakala kedualah yang kemudian membuka pintu-pintu Iliyin dan pintu-pintu Sijin. Apa maksudnya pintu-pintu Iliyin? Pintu-pintu Iliyin adalah tempat terpenjaranya ruhnya orang-orang yang beriman saat hari kiamat. Dan pintu-pintu Sijin adalah tempat terpenjaranya ruh-ruhnya orang kafir dan orang-orang munafik. Dibuka pintu itu, kemudian melesatlah setiap ruh dan mencari jasadnya masing-masing. Subhanallah, tidak ada satupun ruh yang tertukar dengan jasadnya. Semua pas. Ya, jasad ini milik saya, ruh juga milik saya. Setelah kemudian manusia dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah cara Allah membangkitkan kita pada hari kiamat, mengembalikan ruh dan mengembalikan jasad kita. Ruh dan juga jasad. Yang kedua, taghayyurul ajsad. Allah robah sebagian jasad kita. Bagi para penghuni sorga, Allah buat postur jasad setiap para penghuni sorga itu disamakan dengan postur bapa mereka Adam alaihi salatu wassalam. Adam alaihi salatu wassalam. Karena kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari turunan Adam alaihi salatu wassalam. Allah berikan rupa yang paling indah. Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk terbaik, dan tidak ada manusia yang bentuknya paling baik, paling tampan, paling ganteng kecuali Adam. Maka bagi para penghuni sorga, semua jasad kita akan dirubah seperti jasad Adam. Kenapa? Karena kita akan masuk ke tempat yang indah, maka bentuk kita juga harus indah. Sorga. Adapun yang berteori seperti Darwin, yang mengatakan asal manusia dari kera, kalau seandainya kemudian kita harus dikembalikan bentuk kita ke bapa kita kelak pada hari kiamat, apa jadi kera semua kita tuh? Akhirnya kera masuk surga lah, kan begitu jadinya kan? Kalau memang dikembalikan kepada jasad bapaknya, biarkan Darwin saja yang jadi kera. Kita, postur kita akan seperti Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga, an-nash'atul jadidah. Allah buat penciptaan yang baru, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan yang baru ini Allah kekalkan hidupnya, baik yang masuk surga ataupun yang masuk neraka. Tapi di dunia Allah tidak kekalkan, di mana setiap jasad dan ruh di dunia itu ada saat berpisahnya, itulah kematian. Tapi di akhirat tidak, ruh dan jasad tidak akan terpisah lagi. Baik yang masuk surga, Allah Subhanahu wa taala katakan, innal ladzina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan mereka akan dikekalkan selama-lamanya. Begitu juga orang-orang yang masuk neraka, sebagaimana Allah mengatakan, innal ladzina kadzdzabu biayatina. Gimana ayatnya? Innal ladzina kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan mereka pun kekal di dalamnya selama-lamanya. Berarti di sini penciptaan kita setelah kematian ada 3 poin. Pertama, mengembalikan ruh dan jasad kita. Yang kedua, merubah postur badan kita. Bagi penduduk surga akan dirubah seperti Adam, bagi penduduk neraka akan dibesarkan wallahu a'lam seberapa besarnya, karena gigi gerhamnya saja seperti gunung Uhud. Adapun yang ketiga, penciptaan baru yang tidak akan disentuh dengan kematian.
Makanya Rasul mengatakan, idza dakhala ahlul jannatil jannah wa dakhala ahlun narin nara ji'a bil mauti ka suratil kabsi. Apabila penduduk sorga masuk ke dalam sorganya, penduduk neraka masuk ke dalam nerakanya, didatangkan kematian dibentuk seperti kambing gibas, kemudian disembelih di antara sorga dan neraka. Setelah kematian disembelih, maka tidak ada kematian lagi. Maka Allah kirim para penyeru. Pertama menyuruh penduduk sorga dan mengatakan, ya ahlal jannata la mauta lakum. Hei penduduk sorga, tidak ada kematian. Dan yang lain diutus ke neraka dan mengatakan, ya ahlan nar la mauta lakum. Hei penduduk neraka, kalian juga tidak ada kematian di dalamnya. Bahkan di neraka tidak bisa hidup, tidak bisa mati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kalimat ayahsabul insan allan najma idhama. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang-tulang? Bala, kami sanggup. Qadirina ala an nusawwiya banana. Bukan hanya sekedar mengembalikan jasad itu, sampai kepada jari jemarinya akan dikembalikan. Menunjukkan apa? Kesempurnaan ciptaan Allah. Mengembalikan utuh sebagaimana saat hidup di dunia. Kemudian Allah mengatakan, bal yuridul insanu liyabjura amama. Akan tetapi manusia, mereka justru hendak banyak melakukan kemaksiatan tidak berhenti. Akan tetapi manusia hendak berbuat maksiat terus menerus dan tidak mau berhenti. Karena ada sebagian manusia saat di dunia, saat hari ini kita hidup, mereka tidak tahu apa tujuan Allah menciptakannya. Harusnya kan manusia berpikir, kenapa saya diciptakan? Dari mana saya diciptakan? Untuk apa saya diciptakan? Dan kemana setelah kematian? Harusnya kan pertanyaan-pertanyaan ini menjadi sebuah soalan bagi kita. Kenapa saya bisa diciptakan? Apa tujuannya? Kemudian akhirnya kemana? Ada orang-orang yang tidak berpikir ke situ. Seolah-olah ketika Allah menciptakan dia persis seperti menciptakan binatang, bisa berbuat zalim sekehendaknya, berbuat jahat sesukanya, berbuat maksiat sekehendaknya. Ada orang yang seperti itu, persis layak seperti binatang. Bahkan Allah mengatakan, ulaika kal an'am bal hum adhal. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ada manusia yang diciptakan oleh Allah itu tidak berfikir kepada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Taunya hanya makan, minum, bersenang-senang, bermaksiat dan begitu seterusnya. Bal yuridul insan an yafjura amama. Akan tapi manusia, mereka hendak berbuat maksiat terus menerus, tidak mau berhenti. Kenapa? Karena tidak tahu asal ciptaan itu namanya. Pada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membiarkan manusia an yutraka sudah, kata Allah, membiarkan manusia sudah begitu saja. Anda, bahkan Allah mengatakan, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah mengucapkan aku beriman mereka tidak akan diuji? Mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan dibiarkan begitu saja. Makanya diutus kepada mereka Nabi, diutus kepada mereka Rasul, diturunkan Taurat, Zabur, Injil, Quran, diturunkan syariat. Untuk apa coba? Karena kita diciptakan bukan seperti binatang. Ada tujuan kita saat hidup, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal yuridul insan liyabjura amama yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya, kapan hari kiamat itu? Ini namanya pertanyaan istingkar. Pertanyaan istingkar itu maksudnya pasti terjadi kiamat itu, tidak usah ditanyakan. Lalu kenapa kemudian hari kiamat ini disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditampakkan? Tentu ada hikmah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan hari kiamat ini? Apa tujuannya? Kenapa Allah sembunyikan peristiwa kejadian besar yang akan menimpa semua manusia ini? Pertama, supaya mendorong manusia untuk istiqomah di atas amal solehnya.
Kalau orang tahu kiamat terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, 2 hari sebelum kiamat, kita bisa istighfar banyak-banyak. Kita bisa solat banyak-banyak, kita bisa tobat banyak-banyak. 2 hari lagi mau kiamat masalahnya. Ya. Tapi kan kita tidak tahu. Kiamat hanya disebut harinya, tapi tidak disebut tanggal, bulan, tahunnya. Maka dengan ketidaktahuan kapan tegaknya kiamat, makin terdorong lagi kita untuk beramal soleh. Takutnya ketika kita lalai, datang pula kiamat kepada kita. Yang kedua, baqaul ikhtibari wal ibtila. Dengan disembunyikannya hari kiamat, berarti seseorang tidak lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Selama kiamat belum tegak, berarti ujian dunia itu masih berlaku. Apa ujian dunia? Ya banyak ujian dunia itu. Orang sehat jadi sakit itu ujian. Orang kaya jadi miskin itu ujian. Orang yang berkumpul jadi berpisah itu ujian. Orang yang stres, yang sedih, yang gundah gulana dan yang semacamnya itu ujian. Ujian dunia ini banyak. Ya. Artinya sebelum terjadinya kiamat, karena kita tidak tahu kapan kiamat, maka ujian-ujian itu akan terus ada. Dan itu sebagai bentuk sayangnya Allah kepada kita untuk memilah mana yang jujur keimanannya, mana yang dusta keimanannya. Yang ketiga, tajannubut taswif. Karena kiamat kita tidak tahu kapan terjadinya, sehingga kita menghindar dari taswif. Taswif itu mengatakan nanti. Kapan kamu tobat? Nanti. Tobatlah, tunggu habis umrah. Tolonglah tobat, nantilah kalau usia saya 60. Itu namanya taswif, menanti-nanti tobat. Kan banyak di masyarakat itu yang taswif kan. Kalau ditanya mesti nanti. Bahkan kita saja yang hendak berbuat baik, nanti dulu. Ini udah mau zuhur, nantilah. Lah kalimat-kalimat nanti ini selalu diucapkan manusia. Lah dengan kemudian disembunyikannya kiamat kapan terjadi supaya kita tidak mengucapkan kalimat nanti. Nanti tobatnya. Sebelum tobat datang kiamat. Mau dikatakan nanti lagi kapan? Sudah mati pun hari kiamat datang. Ya. Kemudian yang keempat, rahatul qulub. Hati kita akan tenang. Sebab dengan tidak tahunya hari kiamat tenang. Kalau tahu hari kiamat datang, apalagi sudah seminggu sudah debar-debar kita hatinya. Alamak, seminggu lagi kiamat. Seminggu lagi kiamat. Apa enggak ketakutan jadinya kan? Sebulan lagi kiamat. Akhirnya takut, hati enggak tenang. Ya. Dengan tidak tahunya kiamat, hati kita tenang sehingga ibadah pun tenang, tidak terganggu, tidak stres, dan begitu seterusnya. Kemudian juga al-isti'dad al-mustamirah. Dengan tidak tahunya kiamat, kita bisa terus-menerus mempersiapkan bekal. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Orang yang terus-menerus melakukan amal saleh, kalaupun terjadi kiamat, berarti dia mati di atas amal salehnya. Karena dia terus-menerus masalahnya istiqamah. Tapi orang yang tidak istiqamah melakukan amal saleh, saat kiamat turun kebetulan waktu futurnya, habislah dia. Maka dengan disembunyikannya hari kiamat, kita lebih bisa mempersiapkan diri untuk terus-menerus melakukan amal saleh. Kemudian juga idharu kamali mulkillahi azza wa jalla, menampakkan kesempurnaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kiamat, maka kerajaan Allah masih terbentang dari timur, barat, utara dan selatan. Gunung masih menjulang, laut masih terhampar dengan tanpa ada batas tah di mana ujungnya. Karena kan bumi ini kan lebih besar lautan dibandingkan daratan. Kalau kita di kapal itu nampak tak ada ujungnya tuh air laut itu, sampai di mana tuh? Ya, saking luasnya lautan itu.
Dengan belum terjadinya kiamat kita bisa melihat keindahan dunia, dan itu menunjukkan kesempurnaan kerajaan Allah. Tapi nanti kalau kiamat datang, di mana gedung-gedung yang mencakar itu? Di mana gunung-gunung yang indah itu? Di mana kebun dan sawah yang terhampar itu? Semuanya akan hilang. Contoh sederhana saja, kiamat kecil, musibah banjir di Padang, di Sumatera Utara ataupun di Aceh. Sebelum terjadi gempa, sebelum terjadi banjir, itu tempat-tempat yang terkena banjir itu indah. Bahkan ada tempat-tempat rekreasi. Ada yang iseng memotretkan sebelum terjadi banjir dan setelah terjadi banjir. Sebelum terjadi banjir indahnya luar biasa. Setelah terjadi banjir kayunya luar biasa. Tumpukan kayu di mana-mana, tumpukan batu di mana-mana, hilang keindahannya. Itu baru kiamat kecil. Ya. Macam mana kalau kehancuran total alam semesta? Bukan hanya gelondongan kayu, bukan hanya batu, semua keluar, laharnya keluar. Kemudian juga seluruh hal-hal yang menakutkan keluar. Makanya kenapa Allah mengatakan wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami mengutus tanda-tanda kebesaranku kecuali untuk menakut-nakuti hambanya. Harusnya adanya musibah kita takut. Takut sekali. Kenapa? Dikhawatirkan kita mati atau terkena dan kita tidak sempat bertobat. Macam mana pula kiamat yang besar? Ya. Itulah di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala sembunyikan kapan terjadi kiamat. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah.